Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Ini kalau saya tekan bagian ini, racunnya ini akan netes nih. Nah, oke, nggak usah terlalu banyak. Kalau terlalu banyak dia mati. Ular ini badannya tuh percis banget ranting. Dan kemungkinan adalah ular yang jenisnya belum diketahui ya, karena sangat jarang sekali dan sangat sulit menemukan ular ini di alam. Izin, opal balok digigit ular. Nah, ular gigit, ular gigit. Dia digigit. Waduh. Untuk beristirahat sambil makan siang. Bekal yang kami bawa berupa beras dan mie instan. Kami anggap cukup dan lumayan untuk mengisi perut yang mulai kosong. Ini selama kurang lebih 40 hari sekali. Ini kenapa ular kobra ini ganti kulit dan jenis reptil lain juga ganti kulit? Karena untuk menghilangkan parasit. Kayak jamur, kutu, segala macam yang nempel di badan ular ini tuh hilang. Dan proses ganti kulit ini tuh juga sama dengan bersamaan dengan proses pembesaran tubuh ular ini. Nah, sekarang kita perhatiin ini taring ya, kita lihat taring. Hati-hati jangan dari depan ya. Jangan dari depan. Ciri-ciri ular yang masih punya bisa atau enggak itu ada taringnya. Kalau ular ini masih punya taring, kobra ini masih punya taring. Nah, ini masih ada taringnya ya, tuh. Oh iya. Nih, ini taringnya nih di depan nih. Ini taringnya, ada dua taring depan. Nah, lihat. Ini Ular kobra atau ular sendok ini adalah jenis ular berbisa suku Elapidae. Di Jawa sebutan ular sendok berasal dari hut yang mengembang seperti sendok saat ular ini merasa terganggu dan waspada. Habitat kobra sendiri berada di daerah tropis dan gurun di Asia dan Afrika. Di Asia sendiri terdapat beberapa jenis kobra. Nah, dan uniknya taring kobra ini nih, teman-teman. Taring kobra tuh punya dua lubang, yaitu ada di bawah lubang taring, ada juga di bagian depan. Di taringnya itu ada dua lubang. Nah, lubang depan itu berguna untuk menyemprotkan racun. Cerat depan. Jadi akurat gitu semprotan racunnya. Nah, lubang bawah dan lubang depan itu digunain kalau misalkan dia gigit buat masukin racun. Nah, gitu. Yang berada di depan saya ini merupakan jenis ular kobra Jawa atau Najas putatrik. Daerah penyebaran kobra Jawa mulai dari Pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa hingga Alor. Setiap jenis ular kobra memiliki karakter bisa atau racunnya masing-masing. Sehingga untuk menangani atau menghadapi ular kobra, terlebih racun bisanya tidak bisa disamaratakan. Ini kalau saya tekan bagian ini, racunnya ini akan netes nih. Bisa tekan. Saya tekan ya. Nah, oke, nggak usah terlalu banyak. Kalau terlalu banyak dia mati.
Ya, karena racunnya itu selain untuk pertahanan, untuk dia berburu juga. Kayak gitu. Sekarang kita lepas aja. Mana ya? Ke arah sana mungkin ya. Nah. Oke. Ular ini mau saya lepasin lagi ke daerah situ. Itu adalah hutan bambu ya, dimana kobra ini tuh seneng banget main di daerah hutan bambu kayak gitu. Mudah-mudahan ular itu bisa berkembang biak dan hidup nyaman di daerah sekitar sini. Areal hutan di kawasan punggung Gunung Kaремbi ini terbilang sudah kembali normal dan alami. Oleh karena itu di daerah ini masih terdapat berbagai macam dan jenis satwa liar. Di daerah pinggiran sungai yang sangat lembab seperti tempat kami menginap semalam, merupakan tempat favorit reptil, terutama ular. Semakin dalam berjalan di kawasan hutan lereng Gunung Kaремbi ini, pepohonan pun tampak semakin rapat. Tak jarang, saya dan petugas harus mencari-cari jalan atau membuka jalan karena lintasan yang kami lalui merupakan jalur dan perlintasan manusia yang biasa dilalui warga sekitar dan para pencari kayu. Wah, trek mulai sulit nih pemirsa. Karena sekarang trek yang kami lewati itu menembus daerah semak belukar dan hutan bambu. Kita harus hati-hati karena cukup banyak sekali tumbuhan berduri di daerah sekitar sini. Waduh, hati-hati teman-teman. Udara dingin di kawasan hutan yang berada di lereng gunung membuat saya sama sekali tidak merasa lelah. Bahkan tanpa disadari, ternyata saya sudah berada agak jauh ke dalam hutan. Semakin masuk ke dalam, udara semakin bertambah dingin. Dan tentunya satwa penghuni hutan ini akan semakin mudah kita temui. Wih, lihat nih, sekali lagi saya bersama teman-teman nih berhasil nemuin spesies yang agak aneh di daerah sini. Yaitu adalah seekor ular. Lihat ini, ular ini badannya tuh percis banget ranting. Dan kemungkinan adalah ular yang jenisnya belum diketahui ya. Karena sangat jarang sekali dan sangat sulit menemukan ular ini di alam. Lihat, tapi kepalanya itu berbentuk seperti kepala ular cincin emas. Dan yakin ini jenis ular boiga. Tapi nggak tahu ini boiga cynodon atau boiga apa. Yang jelas ini boiga. Ular ini punya racun, tapi racunnya nggak bahaya ya. Racun ular ini menengah. Tapi tetap kita harus hati-hati. Walaupun racun ular ini tidak mematikan dan tidak bahaya terhadap manusia, tapi tetap kita harus sangat hati-hati menghadapi ular yang satu ini. Apalagi ular yang hati-hati Ji, awas.
Kita di mengarah ke poin apa bang? Sekarang kita istirahat dulu aja ya. Oh, istirahat dulu. Kita masih